Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyrata an Hatimin al-Asammi rahmatullahi alaihi annahu qala man idda'a arba'atan minas sifati bila arba'atin minal adillati fada'wahu kadhibun fala yuqbalu. Wal maqalatur rabi'ata asyrata, adapun makalah yang ke-14 an Hatimin al-Asammi dari Imam Hatim al-Asam rahmatullahi alaihi, rahmatullahi adapun rahmat Allah, alaihi ialah semoga tercurahkan pada Imam Hatim al-Asam, annahu qala, annahu sesungguhnya Imam Hatim al-Asam, qala ialah berkata siapa Imam Hatim al-Asam, manidda'a arba'atan, man adapun barang siapa, idda'a ialah mengaku-ngaku siapa man, arba'atan kepada 4, minas sifati dari beberapa sifat, bila arba'atin dengan tanpa adanya 4, minal adillati dari beberapa bukti, fada'wahu kadhibun, fada'wahu maka adapun pengakuannya man itu, kadhibun ialah dusta, fala yuqbalu maka tidak diterima apa pengakuannya itu. Apa saja 4 hal tersebut? Manidda'a hubballahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadhibun. Man adapun barang siapa, idda'a ialah mengaku-ngaku siapa man, hubballahi kepada mencintai Allah, walam yantahi padahal tidak menjauhi siapa man, an maharimillahi ta'ala kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, fada'wahu kadhibun, fada'wahu maka adapun pengakuannya man itu, kadhibun ialah dusta, lijara'atihi ala qurbi himahu ta'ala, lijara'atihi karena keberaniannya man, ala qurbi himahu ta'ala kepada mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa man idda'a hubban nabiy alaihi salamu wa karihal fuqara'a wal masakina fada'wahu kadhibun li'annahu ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam. Wa man dan adapun barang siapa, idda'a ialah mengaku-ngaku siapa man, hubban nabiy kepada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi ialah atas Nabi, assalamu adapun kesejahteraan, wa karihal fuqara'a, wa kariha padahal membenci siapa man, al fuqara'a kepada orang-orang fakir, wal masakina dan orang-orang miskin, fada'wahu kadhibun, fada'wahu maka adapun pengakuannya man itu, kadhibun ialah dusta, li'annahum karena sesungguhnya mereka al fuqara wal masakin, ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam ialah kekasih-kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man idda'a hubbal jannati wa lam yatasaddaq bima tayassara lahu fada'wahu kadhibun. Wa man dan adapun barang siapa, idda'a ialah mengaku-ngaku siapa man, hubbal jannati kepada mencintai sorga, wa lam yatasaddaq padahal tidak bersedekah siapa man, bima dengan sesuatu, tayassaro yang mudah, apa ma lahu bagi man, fada'wahu kadhibun, fada'wahu maka adapun pengakuannya man itu, kadhibun ialah dusta. Wa man idda'a khaufan nari wa lam yantahi 'anidz dzunubi fada'wahu kadhibun. Wa man dan adapun barang siapa, idda'a ialah mengaku-ngaku siapa man, khaufan nari kepada takut terhadap neraka, walam yantahi dan tidak menjauhkan diri siapa man, anidz dzunubi terhadap dosa-dosa, fada'wahu kadhibun, fada'wahu maka adapun pengakuannya man, kadhibun ialah dusta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Hujibat dipagari, an-naru apa neraka, bisyahawati dengan hal-hal yang menyenangkan, wa hujibatil jannatu bil makarihi,
wa hujibat dan dipagari al jannatu apa sorga bil makarihi dengan hal-hal yang dibenci. Rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah. Rawa meriwayatkan kepada itu hadis al Bukhari siapa Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah. Dalam makalah yang ke-14 ini dinyatakan bahwa Imam Hatim Al-Asham pernah berkata, barang siapa yang mengaku akan 4 hal tanpa adanya bukti 4 hal yang lainnya, maka pengakuannya itu adalah dusta dan tidak dapat diterima. 4 hal tersebut adalah orang yang mengaku cinta kepada Allah namun justru mengerjakan segala larangan-larangan Allah, maka pengakuannya itu adalah bohong belaka. Hal tersebut dikarenakan keberaniannya dia mendekatin kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan selanjutnya orang yang mengaku bahwa dirinya cinta kepada Nabi Muhammad, namun justru membenci orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin, maka pengakuannya itu adalah dusta. Selanjutnya, orang yang mengaku cinta kepada sorga sehingga dia menginginkan untuk masuk ke dalamnya, namun ia tidak mau bersedekah dengan perkara yang mudah baginya, maka pengakuannya itu adalah dusta belaka. Dan yang terakhir adalah orang yang mengaku bahwa dirinya takut terhadap neraka, namun ia justru senang untuk berbuat dosa, maka pengakuannya hanyalah dusta belaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa neraka itu dipagari dengan hal-hal yang menyenangkan, sedangkan sorga itu dipagari dengan hal-hal yang menjemukan dan dibenci. Kaidah nahwu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita perhatikan lafaz manidda'a arba'atan. Pada susunan kalimat manidda'a di sini pada asalnya adalah man dan idda'a, di mana man di sini adalah isim syarat yang dimabnikan sukun, sementara hamzah yang ada pada lafaz idda'a ini adalah hamzah wasol, di mana manakala hamzah wasol tersebut terletak di tengah-tengah bacaan, maka hamzah tersebut secara penulisan tetap ditulis, namun secara bacaan tidak dianggap. Jadi seolah-olah hamzah ini tidak ada. Dengan demikian maka bertemulah 2 huruf yang sukun. Yang pertama adalah sukunnya huruf nun, dan yang kedua adalah sukunnya huruf dal, di mana pada lafaz idda'a di sini sebenarnya terdapat 2 huruf dal, di mana dal yang pertama di sini sukun, sementara dal yang kedua itu berharkat. Selanjutnya dilakukanlah proses idgham sehingga kedua dal tersebut dijadikan satu. Jadi pada asalnya di sini terdapat huruf sukun yang ada pada dal yang pertama. Oleh karena itu, untuk menghindari bertemunya 2 huruf yang sukun, maka salah satunya harus diberi harkat. Maka diberilah harkat kasroh pada huruf nun ini sehingga menjadi manidda'a. Selanjutnya kita perhatikan lafaz minas sifati dan lafaz minal adillati. Kedua susunan ini adalah susunan jar majrur, di mana sebenarnya lafaz as-sifati dan lafaz adillati ini adalah merupakan tamyiz dari lafaz arba'ah. Jadi as-sifati ini tamyiz dari lafaz arba'ah, sementara lafaz al-adillah ini juga tamyiz dari lafaz arba'ah. Namun dalam hal ini boleh diiringi dengan huruf jermin. Dengan demikian tamyiznya ini boleh berupa jamak. Jadi as-sifat dengan al-adillah ini semuanya berbentuk jamak. Namun manakala tidak diiringi dengan min, maka tamyiz itu harus berbentuk mufrad dan tidak boleh berbentuk jamak. Huruf jermin yang mengiringi tamyiz ini berfungsi sebagai bayaniyah. Jadi artinya man barang siapa idda'a yang mengaku-ngaku siapa man arba'atan kepada 4 minas sifati yang berupa beberapa sifat, bila arba'atin dengan tanpa adanya 4 minal adillati yang berupa beberapa bukti.
Jadi min di sini adalah min bayaniyah, sementara majrur atau lafadz yang terletak setelahnya huruf min itu pada asalnya adalah berupa tamyiz. Maka dapat dikatakan bahwa lafadz as-sifati dan lafadz al-adillati ini secara lafadz dalam keadaan jer sebab dimasukin oleh huruf jer min, namun secara mahal kedua lafadz tersebut dalam keadaan nasab sebagai tamyiz. Selanjutnya kita perhatikan lafadz walam yantahi. Lafadz yantahi ini adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir, di mana sebenarnya pada akhir dari fi'il mudhari ini terdapat huruf ilat yang berupa ya yang dalam hal ini dibuang. Kenapa dibuang? Karena dalam keadaan jazm sebab dimasukin oleh amil jazm lam yang mana tanda jazmnya di sini dengan membuang huruf ilat yang ada di akhirnya. Jadi pada asalnya adalah yantahi, terdapat huruf ya yang ada di akhir. Selanjutnya dimasukin oleh amil jazm lam, maka menjadi walam yantahi. Huruf ilat yang berupa ya itu dibuang. Selanjutnya kita perhatikan lafadz an maharimillahi. Lafadz maharim ini adalah termasuk dari syighot muntahal jumu, sehingga lafadz maharim ini sebenarnya termasuk dari isim ghairu munsharif, di mana ketika dimasukin oleh huruf jer'an, maka maharim ini pun harus dalam keadaan jer dan tanda jernya dengan menggunakan fathah. Namun, di dalam susunan ini, status daripada lafadz maharim yang asalnya berupa isim ghairu munsharif ini menjadi batal, sehingga statusnya berubah menjadi isim yang munsharif. Kenapa? Karena posisi daripada lafadz maharim ini sebagai mudhof, yang mana ketika isim ghairu munsharif itu posisinya sebagai mudhof, maka statusnya akan berubah menjadi isim munsharif yang mana tanda jarnya dengan menggunakan kasroh, tidak lagi menggunakan fathah. Dan selanjutnya kita perhatikan lafadz hujibatin naru bisyahawati. Lafadz hujibat ini adalah kalimat fi'il, sementara lafadz an-nar ini adalah naibul fa'ilnya. Pada bentuk fi'ilnya di sini diberi tanda ta'nis. Kenapa? Karena naibul fa'ilnya yang berupa lafadz an-nar ini berupa isim mu'annas majazi. Oleh karena itu, pada bentuk fi'ilnya diberi tanda ta'nis untuk menunjukkan bahwa naibul fa'ilnya adalah isim yang mu'annas. Wallahu a'lam bishawab.